wilayah Metsketa, Medzianeci. Nah, itu Juari Monastery ya. Nah, sekarang kita mau menuju Gudauri. Gudauri itu terkenal dengan Jalan Vernilars, di mana itu kita mendekati perbatasan Rusia, itu Vladikavkaz. Vladikavkaz sendiri atau Rusia juga punya pegunungan Kaukasus ya. Jadi itu indah sekali, gunungnya juga. Kita masih masuk ke wilayah Dusheti ya. Tuh udah mulai kelihatan tuh snow di pegunungan Kaukasus. Wah, keren. Jangan ribut tuh. Ini perumahan atau tempat istirahat orang. Ada juga kafe ya, tempat orang pengen beristirahat. Nih sekarang bulan Maret, akhir Maret, tanggal 31 ya. Wah, keren. Di sini di mana-mana itu tiap wilayah pasti banyak salibnya, karena memang ini kan Christianity ya di sini ya. Salah satu kekristenan yang tertua di dunia setelah Armenia ya. Terus itu pemandangan salju ya, yang menutupi gunung kelihatan juga. Nah, ini gereja sekitar sini ya, wilayah Dusheti itu. Pas hari ini pula Paskah ya kalau di Indonesia ya. Tapi belum Paskah di kalender Ortodoks, jadi di sini masih belum. Nah, ini namanya waduk atau bendungan Zimbali. Adalah sebuah danau buatan yang mana airnya itu berasal dari Sungai Aragvi. Lokasi waduk ini sendiri kurang lebih 72 kilo lah dari Tbilisi, ibu kota tempat kita berada. Nah, waduk ini sendiri dibangun atau selesai dibangun tahun 1985 dan mulai beroperasi pada tahun yang sama. Danau buatan ini sendiri dikelilingi oleh hutan di lereng pegunungan Kartli, Alevi, dan Gudamakari. Pemandangannya, terus itu batu-batunya udah ini ya. Tuh ada yang jualan itu souvenir, tapi souvenirnya agak sama ya dengan di luar. Kasian juga sih yang jualan souvenir, kurang laku ya. Soalnya mungkin barangnya sama dengan yang di Tbilisi, tapi karena kita tinggalkan, kita tahu di mana tempat yang lebih murah gitu. Wah, keren. Nah, ini spot untuk wisata ya. Jadi orang-orang banyak itu, tapi itu harus bayar. Tapi nggak bayar sih, nggak mahal. Nah, itu pegunungan Kaspegi-nya kelihatan dari sini. Atau sebutannya Stepatsminda. Ini udah mulai banyak orang. Kalau ini ada tulisan Love Georgia itu, tapi orang harus bayar 5 lari. 5 lari itu 30.000. Untuk kalian bisa motor kayak sini. Udah mulai hangat sih sekarang.
Terus lihat itu apa, gunungnya ada bayangan gitu, cantik ya. Ini kita lagi di Ananuri. Ananuri itu sebelum Godauri. Nah di sini ada apa namanya, gereja abad pertengahan yang sangat cantik. Cuma kebetulan sungainya itu lagi kering gitu, jadi kita nggak bisa foto sama sungainya ya. Apa? Ini Ananuri ini sebenarnya castle ya, castle bangsawan gitu. Nah, bangsawan Eristavi ya, keluarga Eristavis namanya ya, Eristavis family. Nah, itu sebenarnya itu adalah sungai Arakvi. Jadi kenapa ini sungai Arakvi? Arakvi itu adalah sungai yang mengalir dari pegunungan Kaukasus terus ke bawah gitu, dan ada namanya Bili Arakvi, Chorni Arakvi, artinya adalah White Arakvi and Black Arakvi. Nah, dulunya ini dibangun pada abad ke-13. Nah, karena mereka merupakan keluarga bangsawan, mereka juga diserang gitu ya, dan dimusnahkanlah seluruh klannya Eristavi ini. Kasihan ya, dulu memang waktu dulu peperangan ya, berebut, jadi direbutlah ini apa namanya, castle mereka dan semua harta mereka oleh penjajah itu, sama-sama orang Georgia ya. Nah di situ petani lah yang mendukung keluarga ini gitu. Kemudian mereka melawan pemerintahan yang ada saat itu yang mengambil Ananuri ini. Nih cewek. Kok jadi ini ada gerejanya juga sebenarnya. Terus banyak orang yang nyediain apa tuh, kalau mau ini tawar ya. Di Georgia itu banyak anjing ya. Jadi ini masih kompleks dulunya ya, namanya juga kompleks kerajaan kecil gitu, bangsawan gitu ya. Pas selalu ada benteng kan untuk melindungi diri dari serangan musuh. Nah itu gerejanya. Nah ini bentengnya nih. Jadi kebayang dulu di sini hidup keluarga bangsawan, mana itu mereka berapa keluarga pasti ya. Nah ini gerejanya nih, gereja di dalam. Kompleks Ananuri sendiri itu masuk ke dalam warisan budaya dunia UNESCO ya, warisan dunia UNESCO. Nih, mana-mana itu kan pasti ada ya, ini yang berjaga-jaga mengintip tuh musuhnya datang dari mana. Jadi singkat cerita, jadi singkat cerita pertempuran ya, kemudian pemberontakan petani melawan pemerintah saat itu, kemudian direbut lagi, terus didukung oleh pemerintahan lainnya, rakyatnya, sampai akhirnya ada yang namanya mereka walaupun terkungkung di dalam sini, mereka juga tetap mendapatkan makanan dengan cara membuat terowongan. Dan terowongan itu menembus air, jadi transportasinya lewat air, dan disitulah mereka mendapatkan makanan. Suasana gereja lagi ada ibadah. Kamu buat beli lilin ya? Gereja Ortodoks itu ada orang jualan ini lilin gitu. Lilinnya harganya dari 0,25 lari sampai 1 lari, murah kok. Maksimal 6.000 satu batang yang besar. Juga turis spot tuh ada tulisan dalam bahasa Georgia di sini. Oh bukan dalam bahasa Georgia. Bahasa pertamanya. Oh bahasa pertamanya, kaligrafinya dia ya. Jadi orang ini banyak turis di sini.
Terus juga itu. Nah, sekarang kita mau naik ke situ tuh. Dari sini ya, dari sana. Yuk, kita naik dulu yuk. Let's go. Cerita tadi, singkat cerita. Bertahun-tahun kemudian, berpuluh-puluh tahun. Ini kan dibangun abad 13. Kemudian abad 19, tahun 1800-an berarti kan. Pertempuran tuh masih ada. Kemudian oleh kaum pemberontak yang melawan petani di sini, mereka mencari tahu di mana sih, kok bisa sih orang petani-petani itu bisa bertahan hidup. Ternyata mereka pakai terowongan itu kan. Terus akhirnya mereka menculik seorang wanita namanya Ana. Si Ana ini memilih untuk mati saja gitu, dibunuh, daripada dia harus membocorkan rahasia di mana terowongan rahasia itu berada. Makanya dinamakan tempat ini Ananuri. Itulah asal kata Ananuri. Sama. Nah, bayangkan orang dulu tuh membangunnya, tapi karena orang Georgia ini kan sedikit ya. Jadi memang fortressnya sama castle-castlenya tuh nggak begitu besar. Karena penduduknya sedikit. Jadi ini kayak gini ya, mungkin dulu nih ada rahasia lah di sini ataupun rumah. Tapi kemudian dijadikan gudang sekarang. Jadi benteng dan kastil Ananuri ini merupakan salah satu dari ratusan kastil atau istana yang ada di Georgia. Maksudnya dalam abad pertengahan ya terutama. Jadi di kompleks ini ada 2 kastil, 2 istana, dan 1 bangunan gereja. Gaya bangunan, terus tata letaknya, elemen-elemen bangunan kastil dan gereja ini sendiri mengingatkan kita pada struktur klasik kerajaan istana pada zaman Bizantium, Persia, Yunani, dan Romawi kuno. Nah, itu seharusnya ada ini Sungai Aragvi ya. Nah, Sungai Aragvinya itu berkumpul di sini. Nanti mengalir satu aliran ke arah Tbilisi sana. Metsketa, Tbilisi. Sekarang kita mau naik sampai ke atas banget. Kenua tuh yang tahu ya. Naiklah. Anes, be very careful. Terus aja. Anes, slippery बहुत है. Perhatiin ya. अने आ जाओ नीचे कुछ नहीं आ जाओ कुछ लाओगे बेटा कुछ नहीं Bapaknya Menurut saya. bapak itu takut. Udah beratan nih, Tah? Enggak papa. Satu-satu. Enggak. Ayo papa. Ini udah mau ini. Kalau ini udah. Yuk sini. Ayo sini cepetan. Pergi papa nggak pergi. Ken. Tolong bantu. Enggak ini. Bisa mama. Terus mana lagi? Ini kenapa? Oh di sini dia. Oke. Jadi kita ke istana ini Ananuri itu udah kedua kali. Tapi kalau jalan lewat Ananuri, Gudauri sama Kasbegi udah yang ketiga kali. Dan setiap kita datang ke sini kita selalu terpesona dengan keindahannya dan betapa itu bahan-bahan bangunannya itu kuat banget sampai ratusan tahun. Amazing ya, makanya ditetapkan sebagai situs warisan dunia oleh UNESCO karena pemandangannya fantastik ya, terus puing-puing dan bangunan-bangunannya masih banyak yang utuh gitu, jadi pantas untuk dijadikan situs warisan dunia. Tuh
Ini bagian paling atas ya. Tapi dari sini kita bisa ada lubang-lubang gitu. Kita fotonya dari situ. Dan yang lebih menakjubkan lagi bagaimana Tuhan menciptakan alam sekitar yang begitu indah sampai cocok banget dengan pemandangan castle dan gereja ini. Besar banget kuasa Tuhan. Amazing. Bagian kiri nih. Ini bagian kiri tadi kita datang dari sana. Dari bawah sana kan, terus naik ke atas, terus ke sini. Ke atas. Sana sampai sini. Oke, Yano nggak usah lagi ke sini. Bagian ini sendiri itu seperti ini ada lubang gitu. Terus ya inilah kondisinya. Pasti nggak mudah membangun ini ya. Jadi ini agak olahraga kita ya naik ke sini ya guys. Tapi tahu nggak enaknya di sini tuh ini masuknya gratis. Kita nggak perlu bayar. Tuh orang-orang di bawah tuh. Nih cantik ya. Toilet ya. Nah toilet itu di sebelah sana. Nih toilet. Mungkin 1-2 lari aja. Ini jualan ininya sebenarnya. Ini lucunya. Ini lucunya. Aja. Tuh sama. Ya mirip dengan yang dia ada di ini. Tbilisi. Sampai sini banyak sekali. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. Kita lanjutkan perjalanan kita setelah ini ke Gudauri dan Kazbegi. Jangan lupa terus saksikan perjalanan kami di Georgia. Thank you. Perumahan yang ada di wilayah Stepatsminda. Ada juga di sini perumahan untuk apa ya, musim panas gitu, summer house.